Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Bahkan tiada makhluk lain dan Allah di permukaan bumi ini yang paling sempurna kecuali kita, yaitu manusia. Maka terbenarlah dalam diri kita yaitu kewajiban Allah yang Allah wajibkan kepada diri kita. Salah satunya yaitu kewajiban menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah pun pernah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Tuntut ilmu ini adalah suatu kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan. Maka tidak ada kata khusus menuntut ilmu ini baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Semuanya sama, harus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada kita. Bahkan di saat telah kita menuntut ilmu Allah, maka Allah membedakan antara kita orang yang menuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Seperti firman-Nya yang berbunyi, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Tidak serupa orang yang menuntut ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Bahkan saat kita sudah memiliki ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat dan pangkat kita. Seperti firman-Nya juga yang berbunyi, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazi utul ilma darajat." Allah akan mengangkat pangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Maka disebab itulah kita harus dan mestinya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala nantinya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bahkan Imam Syafi'i pun pernah mengatakan, bila kita ingin memiliki kemuliaan di dunia, mestinya kita harus belajar. Dan bila kita ingin kemuliaan di akhirat, mesti kita menuntut ilmu. Bahkan bila kita juga ingin memiliki kemuliaan dunia dan akhirat, kita juga mesti harus menuntut ilmu. Maka ilmu ini adalah wajib untuk kita tuntut supaya kita mendapat kemuliaan baikkah di dunia maupun di akhirat. Maka sebab itu, wahai pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita harus dan menuntut ilmu ini. Jangan kita sia-siakan, jangan kita lalai dengan menuntut ilmu. Dikarenakan dengan kita menuntut ilmu ini, diri kita dapat dijaga oleh ilmu. Karena Sayyidina Ali pun pernah berkata, ilmu itu menjaga engkau, sedangkan harta engkau yang jaga. Maka dengan kita memiliki ilmu, maka diri kita ilmu yang jaga untuk tidak mengerjakan hal-hal yang tidak perlu kita kerjakan, yang Allah wajibkan kepada kita untuk tidak kita untuk kita tidak lakukan hal tersebut. Bahkan dengan kita menuntut ilmu, kita dapat mengetahui apa-apa saja yang harus kita lakukan dan apa-apa saja yang harus kita tinggalkan perkara tersebut. Lantas ilmu apa saja yang harus kita miliki untuk kita dapat mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita memiliki ilmu tauhid, yaitu supaya bersih itikat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita dapat mengenal lebih jauh apa-apa saja yang Allah wajibkan kepada kita sebelum nanti ilmu ini hilang di permukaan bumi ini, dengan sebab tiada lagi orang-orang yang alim di permukaan bumi ini. Maka sebelum orang-orang alim ini meninggalkan dunia ini, marilah kita berbondong-bondong untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Rasulullah pernah berfirman, salah satu tanda kiamat yaitu terangkatlah ilmu di permukaan bumi ini. Dan Al-Quran juga diangkat di permukaan bumi ini. Maka
maka disitulah tanda kiamat sudah mulai dekat. Hadirin sekalian sedang pendengar rahmat oleh Allah. Maka dari sebab inilah, selagi masih nyawa di kandung badan, selagi kaki kita masih bisa untuk berjalan, marilah kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sia-siakan umur yang Allah titipkan pada diri kita, yang kita lalaikan dengan hal-hal yang tidak perlu, yang kita hiraukan perkataan orang lain tentang kita di saat kita menuntut ilmu. Utamakan ilmu, karena kemuliaan kita terdapat pada kita memiliki ilmu. Maka sebab itu, marilah kita benahkan diri kita untuk mencari ilmu, supaya kita selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.